Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi ke YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan fokus kali ini adalah untuk para couple, yaitu mom and dad ya. Jadi untuk para pasangan di rumah, ayah, bunda, ibu, bapak, mama, papa, semuanya yang berpasangan di rumah. Kenapa? Karena kondisi lagi pembatasan sosial berskala besar ini membawa dampak yang luar biasa terhadap pengelolaan emosi yang Anda rasakan berdua. Saya paham banget, saya ngerti banget apa yang Anda rasakan. Di samping menghadapi tuntutan perekonomian, saya ngerti banget para ayah udah bekerja dengan sangat luar biasa, saya paham banget. Kemudian juga di mana juga para istri di rumah udah bekerja dengan optimal, tapi juga harus menghadapi anak-anaknya. Saya ngerti banget, menghadapi satu anak mah gak seberapa, ada dua, ada tiga anak yang masih kecil-kecil itu luar biasa, juga anak-anak yang beranjak dewasa itu juga luar biasa. Artinya Anda berdua sudah bekerja dengan optimal dengan masing-masing profesi, paham dan mengerti banget bahwa selain daripada tekanan tersebut juga harus menghadapi ketakutan, bicara melihat pemberitaan, kapan berakhir dan lain-lain. Ini mengakibatkan tekanan yang luar biasa yang Anda rasakan. Tekanan ini kalau tidak dikelola dengan baik, tidak tahu cara pengelolaannya, membawa dampak yang luar biasa terhadap Anda berdua. Nah, sedangkan kita ketahui bersama bahwa perkawinan itu adalah menyatukan dua mimpi bersama. Nah, dari pernikahan tersebut menghasilkan anak yang pasti harapannya adalah anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tapi tadi kalau sampai perkawinan tersebut terhenti, maka terhentilah mimpi bersama dan membawa dampak yang luar biasa buat si anak. Walaupun tidak semata-mata bahwa perkawinan yang terhenti tersebut atau berpisah tersebut akan berantakan hasilnya. Ada juga yang berhasil, artinya dari perceraian yang menjadi indah dibanding dengan perkawinan yang menyakitkan. Karena ada beberapa aspek, misalnya karena pasangan melakukan kekerasan salah satunya yang tidak bisa mentolerir karena berkaitan sama nyawa, nah, itu agak membahayakan. Atau misalnya karena ada yang gangguan jiwa, atau misalnya karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, itu adalah aspek-aspek selain aspek lainnya yang menjadi indikator kalau memang harus ada solusi lain setelah diskusi dengan para pakar di bidangnya. Saya tidak fokus ke arah itu, yang saya fokuskan adalah bagaimana sih menjadikan perkawinan ini kembali menjadi indah, karena tadi ada perasaan-perasaan yang tidak keluar dan tidak tahu solusinya apa. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, solusinya adalah apa? Kita akan masuk pembahasan lebih lanjut, namun setelah kamu like, subscribe, and share di bawah ini baru aku lanjutin. Tunggu 1, 2, 3. Terima kasih. Kita akan masuk pembahasannya. Solusinya apa sih? Masuk solusinya seperti apa, tapi saya mau minta maaf dulu untuk kalian semua. Mohon maaf kalau suaranya agak gimana gitu. Kenapa? Karena di luar hujan, jadi kalau suara hujan masuk nggak apa-apa ya, agar tetap bisa produktif dan menghasilkan kebaikan untuk orang banyak. Tetap kita jalan, oke? Promise? Ya, kita masuk pembahasannya tentang masalah kondisi tekanan-tekanan yang hadir berikut ini. Jadi pada saat individu di rumah itu kan tidak satu individu. Setiap orang yang bersatu di situ punya tekanan tersendiri, punya tugas tersendiri. Nah, si suami biasanya punya tekanan atau tugas untuk mencari nafkah di luar. Gitu kan? Nah, pada saat ia keluar, ia bisa bertemu dengan orang lain dan pendapatannya juga ada. Tapi kalau misalnya pada saat pulang, pada saat ia keluar, dia mencari nafkah, pendapatannya ada, dan dia bertemu dengan orang lain. Lelah fisik, mental, kemudian pulang, langsung istirahat. Minim banget untuk lebih mengenal istrinya atau anaknya. Sama hal juga dengan istri. Karena ketemu suaminya udah lelah, tidur, makan, selesai.
kurang berkomunikasi. Sama hal dengan anak sekolah, pulang les dan lain-lain, tidur. Jadi tidak banyak berinteraksi di sini. Nah, saat di posisi di karantina, ini interaksinya makin banyak terjadi. Makan bersama, tidur, bangun lagi, aktivitas semuanya bersamaan gitu loh. Termasuk si anak. Dan si istri juga harus mendampingi si anak untuk yang namanya nemenin buat PR, kemudian juga bermain, baru beresin mainan berantakan lagi gitu loh. Nah, ini kondisi yang perasaan selalu merasakannya kapan ya berakhirnya ya, karena tidak mudah nih, karena ngurusin nggak cuma satu anak loh, 2 bahkan 3 anak. Si suami juga sama gitu loh, biasanya punya uang tambahan atau punya gaji, kalau tiba-tiba di PHK gimana? Ini akan menimbulkan tekanan tersendiri loh gitu loh, karena masalah perekonomian. Ditambah lagi dengan istri yang emosi tidak stabil dan kurang sabar untuk bisa mengelola dengan baik semua kalimat-kalimatnya, membuat tersinggung gitu loh. Terus ditambah lagi dengan pemberitaan dan lain-lain. Ini ternyata gesekan-gesekan ini bisa mengakibatkan emosi yang meledak pada waktunya yang ditahan sekian lama. Nah, bersatunya di sini emosi-emosi ini mengakibatkan kondisi yang tidak stabil, tidak tahu solusinya apa, akhirnya mengajukanlah perpisahan. Kondisi ini banyak terjadi di beberapa negara di luar sana. Kita akan lihat beberapa contoh negara-negara yang mengalami kondisi ini sebagai berikut. Oke, nah bahkan mereka sekarang di negara-negara luar itu punya hashtag namanya Corona Divorce. Wah, ini bahaya banget dan saya berdoa moga-moga Indonesia tidak mengalami kondisi seperti itu ya. Saya berdoa moga-moga Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di luar negeri yang begitu meningkatnya pengajuan untuk perpisahan. Tapi saya memiliki data di beberapa daerah, masih beberapa daerah, tapi saya nggak mau. Dan saya berdoa, ya Allah, lagi hujan, lagi puasa, moga-moga tidak banyak yang mengakhiri pernikahannya karena menyakitkan ya, atau menyedihkan untuk masing-masing. Ya, tapi ada infonya berikut ini. Kita lihat ya. Nah, itu dia. Ada pengajuan di sini. Jadi kita bisa lihat indikatornya di situ. Tapi saya tidak tahu data lainnya. Hal ini menjadi luput diperhatikan karena orang lebih fokus adalah bicara mengenai corona kena nggak ya, fisiknya gimana, makannya gimana, tapi luput untuk memperhatikan masalah psikologis ini dan tidak tahu solusinya seperti apa. Oleh sebab itu, kenapa dari kemarin saya bikin YouTube untuk melepaskan emosi. Ini saya lakukan semata-mata keprihatinan dan saya yakin bahwa kondisi ini bisa terjadi karena namanya manusia pasti sesabar-sabarnya pasti berada di posisi tertekan itu ada meledaknya kalau tidak tahu cara mengelola emosinya. Makanya harus ada penyaluran emosi yang berarti, itu penting banget. Nah, kalau kamu tidak bisa menyalurkan emosi, jangan khawatir, kamu tidak sendiri karena saya beserta teman-teman psikolog lainnya di lembaga Biro Psikologi Psikodinamika, kami melaksanakan atau melakukan kegiatan konseling secara online. Jadi kamu hanya ngeklik, kamu bisa konsul langsung dengan psikolog kesayangan kamu yang punya pengalaman luar biasa, profesional dan
expert di bidangnya. Jadi tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi benar-benar psikolog expert di bidangnya. Anda bisa melihat, men-searching di sana, pengalamannya luar biasa. Jadi tinggal ngeklik tanpa ketemu, bisa langsung terselesaikan masalahnya. Alternatif lainnya adalah untuk emosi, mendengarkan relaksasi dari beberapa YouTube di bawah ini yang sudah sebelumnya naik terlebih dahulu, ya kan? Nah, kamu bisa mengakses di situ khusus untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu kamu bisa mendengar relaksasi khusus untuk para bunda. Itu bisa didengar. Kalau untuk ayah, Anda bisa mendengarkan untuk peningkatan imun. Ya, itu bagus. Jadi kalau misalnya kamu dengarkan, baru kamu bisa menyelesaikan masalah emosi kamu. Untuk anak yang mendengar perkelahian di antara kalian berdua, ada relaksasi untuk melepaskan energi negatif. Nah, saya udah punya semuanya tiga-tiganya. Untuk setelah selesai emosi-emosi tersebut, kamu juga bisa mendengarkan relaksasi untuk mencari pekerjaan bagi yang di PHK. Kenapa? Karena uang itu energi, kamu bisa mendapatkan kembali. Jangan khawatir, ada Allah yang maha besar yang bisa membantu kamu setiap saat. Jadi kamu jangan takut atau jangan khawatir. Kalau kamu tidak ribut, rezeki akan lancar. Oke, nah di antara semua hal tersebut udah terselesaikan, fokus saya kali ini adalah gimana caranya berkomunikasi yang efektif. Itu yang menjadi pembahasan utama kali ini. Sebelum terjadi hal corona divorce, maka saya membuat hashtag baru yaitu anti cerai dengan 7 teknik komunikasi efektif berikut ini. Yang pertama, pada saat komunikasi dengan pasangan, please banget handphonenya ditaruh dulu, please banget ya. TV dimatiin dulu, bukunya ditaruh dulu, kerjaannya diselesaikan dulu. Kalau kamu lagi masak, ya selesaikan masaknya dulu. Udah selesai semua, tidak ada aktivitas, baru bicara. Carilah waktu yang tepat untuk bicara. Mungkin sambil kamu ngasih ngeteh, pas buka puasa, udah selesai sholat raweh, udah segala macam, ajak bicara. Saya berharap lakukan dulu tips ini sebelum kamu mengajukan perceraian. Please, jangan dulu kamu lakukan. Saya mohon banget kamu bisa melakukan aspek-aspek ini dulu sebelum kamu mengajukan perceraian. Do something dulu ya yang terbaik. Kalau memang udah nggak memungkinkan ya terserah kalian berdua. Tapi please, jalanin dulu ini. Pada saat kamu mematikan semuanya, bicaralah di situ. Pada saat kamu bicara dengan pasangan kamu, tanyakan, komunikasi, tanyakan apa yang ia rasakan. Pada saat yang satu bertanya, yang satu diem, jangan langsung marah, dengerin dulu sampai habis. Oke, baru bergantian, dengerin dulu sampai habis, selesai semuanya bicara. Nah, saat bicara jangan diintervensi dengan bilang kamu nih dosa. Apalagi tangan kamu, ekspresinya, gerakan seperti ini. Itu menstimulasi makin emosi. Nah, saya agak sedikit memperingatkan untuk body language itu penting banget nih untuk pasangan ya. Saat kamu mendikte seperti ini itu membawa image buat pasangan. Aduh, saya diajarin, diguruin kayak begini. Nah, gitu loh. Egonya masing-masing muncul. Jadi please bicara dengan lemah lembut. Itu penting ya. Dan mendengarkan lebih baik. Yang kedua, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, stop yelling. Jadi nggak berguna kamu teriak, gitu loh. Pada saat benar-benar mau bicara, tidak berteriak. Gunakan bahasa yang tenang. Makanya setelah kamu relaksasi, baru kamu bicara satu dengan yang lain, gitu loh. Jangan berteriak, nggak guna. Apalagi anak kamu ngedengerin kamu loh di kamarnya. Anak tuh nggak sanggup loh denger orang tuanya berkelahi. Dia bisa tutup kuping dan berteriak sendiri, tapi tidak tahu harus berteriak kemana. Jadi yang kalian lakukan itu nggak tepat. Kamu nggak membuat keadaan lebih baik dengan cara berteriak. Kamu cari solusinya, bukan berteriak. Itu penting banget. Nah, pada saat pasangan bercerita dan udah berusaha, kamu hargain. Jadi kamu bicara, terima kasih kamu udah bicara dengan lembut, bicara dengan tenang, gitu loh. Nah, please lakukan ya yang kedua ini. Pada saat kamu bicara, udah lebih tenang nih, tapi jangan mengkritik,
tunggu dulu gitu loh. Kamu boleh ngasih input pada saat udah keluar perasaan masing-masing. Jadi bicaranya tidak mengkritik. Kamu sih, saya kasih tahu, kamu sih, kamu. Nggak berguna sama sekali. Kamu mau ngomong apa, jelasin dengan tenang. Sambil melihat matanya. Jadi kamu bicara, "Pak, Mama mau bicara." Lihat matanya. Dengan tenang, ya, ajak bicara. Tuh. Kemudian pada saat mendengarkan juga tanpa menghakimi. Jadi tidak, tadi saya bilang, kamu nih mesti begini, kamu nih mesti begini, nggak kayak orang lain, kamu gini. Itu nggak berguna. Karena kan kamu sama pasangan kamu udah jelas-jelas bahwa menyatu untuk membangun mimpi bersama. Udah jelas kan di situ. Punya visi dan misi yang jelas, gitu loh. Yang ketiga, posisikan diri kamu seperti posisi dirinya. Itu namanya empati. Pada saat kamu bicara, rasakan apa yang dirasakan. Bayangin nggak, mama atau para istri, gimana rasanya bekerja cari uang, keluar rumah, itu nggak mudah, gitu loh. Capeknya, lelahnya, pernah nggak kamu bayangin suami kamu ngelakuin itu? Bahkan kadang-kadang suami kamu tuh bawain nasi kotak loh, yang harusnya dia makan di kantor dibawain untuk anaknya loh, untuk kamu loh. Jadi artinya, bayang nggak sih peran dari seorang suami itu luar biasa loh. Pada saat istrinya perlu makan, anaknya perlu makan, dia mencari, dia melakukan apa aja pekerjaan yang halal, bisa mendapatkan uang tersebut untuk kamu gitu sama anakmu. Jadi coba kamu rasakan perasaan itu. Oke, kamu juga bekerja mungkin istri ya, tapi kamu bisa ngerasakan kan? Tapi artinya ini ada usaha yang dilakukan. Kalau kamu bekerja terus kamu bilang, ah udahlah kan saya juga bekerja, it's okay, enggak juga gitu loh. Karena kamu butuh juga pasangan kamu gitu. Jadi kamu bisa merasakan apa yang dirasakan. Nah sekarang untuk para suami, tarik nafas dulu ya. Coba deh, kamu pernah nggak menjadi posisi istri kamu? Di rumah, ngurusin anak, saya kasih waktu, saya challenge nih kamu deh, 1 hari bersama anak-anak kamu deh, gimana rasanya? Lumayan kan? Nah kali kan ini bertahun-tahun gitu loh. Ngurusin anak, beresin rumah, nyapu, ngepel, masak, luar biasa. Udahlah, kalau misalnya istri itu punya surganya tersendiri adalah dengan cara mengurusin suami dan anak-anaknya, udah paling benar deh. Allah tuh udah luar biasa, memiliki porsi masing-masing. Sama kayak Anda bekerja itu udah punya porsi tersendiri. Kalau kenapa-napa Anda keluar rumah, Anda sudah jihad kan. Jadi untuk istri juga punya tempat tersendiri. Jadi saya ingin menyampaikan adalah coba deh berempati jadi istri kamu. Nggak gampang loh nyuciin baju kamu loh. Orang yang nyuciin baju kamu, yang bersihin sepatu kamu, mau kamu sakitin. Coba kamu pikir matang-matang deh sebelum kamu melakukan hal apapun. Ada perempuan yang ngebersihin sepatu kamu, ada perempuan yang ngurusin kamu pagi sampai ke pagi lagi. Terus kamu mau nyakitin dia, ibunya anak-anak loh. Melahirkan itu nggak gampang loh. Rasanya seperti apa? Nah ini 3, bisa dibayangin nggak? Kamu kan lihat sendiri pada saat istri kamu melahirkan 4, 5, 6 anak. Bayangin nggak? Itu nggak mudah gitu. Sama seperti tidak mudah untuk menjadi kamu. Jadi saya mau bicara di sini, coba sama-sama berempati akan posisi masing-masing. Nah, dengan kamu berempati, akhirnya apa yang muncul? Kamu menghargai perbedaan, kamu menerima toleransi, kamu menghapuskan hal yang negatif. Akan mengakibatkan diri kamu untuk mengekspresikan hal-hal yang selalu positif terhadap pasangan dengan kamu berempati. Yang berikutnya, yang keempat, konfirmasi pada saat komunikasi kalau kamu paham. Jadi pada saat bicara, kamu ngomong, Papa paham mah, Papa ngerti. Kamu ulang lagi kalimatnya. Yang Mama sampaikan tadi, bahwa Mama kecewa sama Papa karena apa? Sama juga Mama juga gitu. Ngomong, ada kalimat ngomongnya, ikutin saya. Mama paham, ikutin saya. Papa paham, ikutin saya. Ngomong ya, pahamnya ya. Baru ngomong. Tidak mudah menghadapi kondisi ini, ikutin saya. Oke, pinter, bagus. Dilatih.
Jadi kalau ngomong sekarang suami istri, ngomongnya paham, pakai paham, ngerti banget, boleh juga. Asal ada kalimat empati. Oke? Nah, pada saat bicara kamu konfirmasi, mama paham perasaan papa seperti ini. Nah, itu konfirmasi. Gunakan setiap kamu bicara, baru intervensi. Yang berikutnya. Kemudian, kalau pasangan kamu tidak paham, jangan diketawain. Aduh, mama gagal paham banget, ini makin emosi loh. Ya, jadi kalau nggak paham, pakai media lain. Kamu boleh ngegambar, kamu boleh kasih visual bentuknya. Jadi gini loh Ma, kondisi kita seperti ini, perasaan papa seperti ini. Nah gitu loh. Nah, gunakan alat bantu. Nah, alat bantunya ini mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, perhatiin banget apa yang saya sampaikan. Lihat proses penerimaan informasinya pasangan Anda. Ada orang visual. Kalau visual, segala sesuatu dimainkan dengan penglihatan. Jadi kalau ngomong nih, sejauh mata memandang nih Pak, dalam penglihatan mama, pokoknya bawaannya mata aja. Kalau orang-orang visual seperti ini, jelasinnya pakai visual, dia butuh grafis, dia butuh gambar. Nggak bisa kamu bisikin kata-kata romantis, nggak ngaruh. Tuh, kenapa komunikasinya terhenti? Karena pasangan kamu tuh orangnya dominan apa? Gitu loh. Perhatiin ya. Nah, kalau orangnya yang kinestetik, itu bawaannya baperan, mainnya perasaan. Jadi dikit-dikit perasaan mama nih Pak, mama nggak ada perasaan, mama tuh merasa perasaan papa nih mah. Nah, mainnya perasaan. Kalau orang-orang yang main perasaan, dia harus dibuktikan, evidence-nya harus dia sentuh dan dirasakan. Jadi caranya gimana? Ambil tangan pasangan, letakkan di dadamu. Berdetak mah. Detakan ini menggambarkan, merasakan perasaan papa ke mama tidak pernah berhenti. Gitu ngomongnya. Sama ke papa juga. Pegang jantung mama, berdetak, ini perasaan mama ke papa. Nah gitu. Kan jadi ketawa kan. Nah bagus. Jangan cemberut aja ya Allah. Udah bulan Ramadan ya. Nah gitu bagus ketawa-ketawa jadinya. Nah kemudian tadi udah ya visual, kinestetik, ada yang melalui pendengaran. Nah kalau orang-orang pendengaran itu ngomongnya gini, dengar-dengar nih Pak, gitu loh. Mama sering dengar, aduh sebutkan, jelaskan. Nah orang-orang pendengaran, nah ini seneng nih pakai puisi. Jadi cara papa menggunakan untuk menjelaskan pakai intonasi yang berat, pakai suara, direkam, nyanyian papa. Nah mama denger tuh. Jadi semua yang pendengaran nih, orang-orang yang main pendengaran itu senang dengan pendengaran. Nah, beda ini gini kayak podcast. Nah, ini anak orang-orang pendengaran nih. Kalau YouTube nih visual nih, gitu loh. Kalau kinestetik ngerasain. Nah, kalau saya pakai visual, auditory dan kinestetik. Ya kan? Maka kamu senang kan lihat penjelasan saya. Nah, yang berikutnya adalah take a break. Take a break ini kalau udah overload, udah nggak sanggup lagi, udah gitu loh. Nah, tapi kan lagi PSBB, itu kayak gimana take a breaknya? Ya mungkin dibanding ribut terus ya, tadi ya beda kamar. Saya bilang ini pisah dulu, bukannya divorce ya, artinya take a break itu mundur dulu gitu loh. Kalau orang disatuin berantem lagi nih untuk me time namanya. Nah, take a break ini kamu di situ perlu psikolog segera ya, segera. Masing-masing nyalain on, langsung hubungin saya di nomor ini untuk komunikasi, mencari bantuan. Oke? Jangan diem aja. Please, untuk anakmu jangan diem aja, segera mencari psikolog. Oke? Dan ini nggak perlu ketemu, kamu masing-masing kamar langsung on komunikasi sama psikolog, baru ketemu. Oke, setelah kamu take a break, terserah kamu mau menenangkan diri dengan cara apa, tapi segera call, segera menghubungi psikolog. Oke, supaya ada solusinya secara profesional. Jangan kamu buka aib suami kamu ke orang lain yang tidak profesional, karena hasilnya bisa berantakan. Tidak bicara dengan orang lain, apalagi dengan mantan. Saya tidak suka
suka sekali kalau kamu akhirnya sharing sama mantan pacar lagi, atau kamu membina hubungan lagi. Nah, itu makin runyam. Jadi segera carikan solusinya. Oke, dengarkan saya, please, please, please banget. Nah, yang ketujuh, setelah semua dilakukan, yang ketujuh apa? Puji dong pasangan kalau udah berusaha dengan semaksimal mungkin. Sering-sering menggunakan kata sayang, walaupun dalam kondisi seperti apa, walaupun semarah-marahnya kamu tetap ngomong sayang, ya. Pah, atau sayang, mama tuh kecewa, gitu. Bisa nggak ngomongnya gitu? Pakai sayang, tetap pakai sayang, walaupun kamu ngeluarin perasaan. Sayang, aku tuh kecewa sama kamu sayang. Nah, gitu bisa nggak? Bisa ya, lakukan dulu, oke? Bisa. Nah, kalau berhasil semua langkahnya, pujilah pasangan. Terima kasih kamu udah berusaha. Terima kasih kita udah melalui proses ini dengan baik. Terima kasih usaha kita untuk bersatu sampai titik darah penghabisan. Ingat banget bahwa yang kalian lakukan adalah untuk anak-anak, untuk kedepannya gitu, untuk menjadi lebih baik dan generasi penerus bangsa. Begitu. Nah, demikian 7 dari tips yang bisa kamu lakukan. Pertama adalah kamu perhatian. Ingat ya, perhatiin pasangan, jadi handphone matiin segala macam. Yang kedua adalah tidak berteriak pada saat bicara dengan pasangan, karena itu tidak solusi banget. Dengarkan dengan baik, empati juga harus ada. Berikutnya, yang ketiga adalah posisikan diri kamu seperti posisi dirinya. Menimbulkan namanya empati. Oke, supaya bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh dirinya. Yang berikutnya, yang keempat, konfirmasi kalau kamu paham. Jadi ada kalimat saya paham, saya mengerti banget. Itu. Yang kelima, gunakan media saat menjelaskan. Ada orang visual, auditory, dan kinestetik. Yang keenam, take a break. Kalau udah nggak sanggup, dibanding ribut makin parah, menenangkan diri, me time, hubungi, telepon psikolog untuk segera membantu kamu. Kemudian dengarkan relaksasi sehingga lebih baik, baru bicara lagi. Yang ketujuh, puji pasangan. Ya, karena ia sudah berusaha sebaik-baiknya. Puji, beri pujian, beri reward agar melakukan lagi yang baik lagi di kemudian hari. Nah, 7 tips tersebut moga-moga bisa membuat komunikasi Anda berdua menjadi lebih baik, dan semoga Anda selalu mengingat bahwa pernikahan itu terjadi karena niat yang baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pernikahan bukan karena cinta tapi karena ibadah, ya Allah, pertahankan sampai titik darah penghabisan, pertahankan sampai nafas penghabisan kamu bersamanya menuju ke surganya. Jadi saya berharap banget di Ramadan ini untuk menjadi introspeksi masing-masing sehingga tidak ada yang berpisah. Moga-moga doa saya dijabah oleh Allah, karena saat hujan orang lagi berpuasa, kita semua lagi berpuasa, semoga didengar oleh Allah. Dan salam sayang saya untuk anak-anak kamu di rumah. Pertimbangkan matang-matang agar anak kamu tidak kehilangan ayah dan ibunya, karena tidak boleh ada haknya mereka untuk kehilangan kasih sayang itu. Ya, usaha dulu. Kalau memang tidak memungkinkan, saya kembalikan kepada Anda semuanya, tentu saja seizin Allah. Sampai bertemu lagi pembahasan selanjutnya. Tetap positif, stay healthy, dan saya mengirimkan energi positif untuk Anda semua. Mwah! I love you. Assalamualaikum.